dikatakan bahwa barang siapa yang dia itu diujinya apa? Diuji dari anak perempuan dengan sesuatu dan dia mendidiknya dengan benar. Jadi mendidiknya dengan benar, maka apa? Itu adalah menjadi hijab bagi dia ke neraka. Jadi kalau misalkan punya 3 anak perempuan, maka apa? Itu kalau misalkan didiknya yang benar, maka apa? Itu hijab untuk kita masuk. Bila kita kumpulkan di majelis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam memegang majelis-majelis yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa bagaimana dan apa fadilah untuk mendapatkan anak, dan fadilah yang dan bagaimana mereka kalau misalkan meninggal sebelum baligh. Dan salah satu cara termudah kita untuk bisa ke surga yaitu mempunyai anak, tapi anaknya yang dididik yang benar. Di sini Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ibtulai min hadhil sebelum dijelaskan kan bahwa kalau punya anak 3 insyaallah masuk surga. Dan ada yang mengatakan kalau 2 ya Rasulullah, sama juga 2 juga. Tapi yang terpenting di dalam mempunyai anak ini didikan yang benar ya. Jikalau didikannya benar, insya Allah jadi anak yang soleh soleha. Dan anak yang soleh soleha ini yang akan mempermudah dan menaikkan derajat kita ke surga nanti. Kalau misalkan dan salah satu amalan yang dimana tidak terputus sampai kita mati, salah satunya yaitu anak yang soleh, anak yang soleh atau soleha. Ini kenapa kok dibilang anak soleh? Soalnya kalau anaknya soleh atau soleha, tidak mungkin tidak mau doakan bapaknya sama ibunya ya. Pasti didoakan. Nah itu bagaimana kita supaya mendapatkannya, didik dengan yang benar ya. Sekiranya kita tidak bisa mendidik yang benar, kita cari orang yang sekiranya bisa mendidiknya dengan yang benar ya. Terkadang kalau misalkan sama kita tidak nurut biasanya, kadang tapi sama ustadznya nurut ya bisa ya. Nanti kan dalam suatu waktu nanti karena terbiasa jadi taat sama ustadznya, nanti jadi nurut sama orang tuanya ya. Jadi tapi yang terpenting dalam pendidikan itu orang tuanya sendiri ya. Jangan anak itu terlalu dilem ya, terlalu dimanja, tidak boleh ya. Boleh dimanja waktu umur dari bayi sampai 7 tahun. Itu waktu anak di mana anak menjadi raja, katanya Sayyidina Ali. Didik seperti didikannya raja. Maksudnya apa? Dimanja. Ya, tapi dimanjanya tetap ada batasnya. Tidak boleh sampai keterusan. Nanti akhirnya kalau keterusan dimanjanya kebiasaan sampai besar. Ya. Tetap dimanja tapi tetap dididik juga. Ada aturan tertentu. Tapi lebih kita bebaskan daripada nanti kita sudah sampai umur 7 tahun. Nah 7 tahun ke atas itu baru kita didik yang benar-benar namanya didikannya. Nah sebelum kita memulai lagi kitab, mari kita baca niatnya Imam Haddad seperti kita baca niatnya seperti niatnya Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ilahan wa rasulullah ala kulli man qara tasanif al-dal lam takrashi ala kulli shay'in wajhu bi akrashi al-ghayr wajadad lahu fi kulli hinin karamatan wa fatan wa syadha ma ta'athara wa habiya li khairin shan wa rahatan wa rizqan halan wa syami syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dijelaskan bahwa yang kemarin hadis yang panjang bahwa nanti kalau misalkan ada anak yang belum baligh
meninggalnya sebelum balik, maka dia akan menunggu di pintu surga, tidak mau masuk dulu kecuali bersama ayahnya. Ya. Dan mereka ini ada yang memang memberi air untuk orang tuanya, yang dimana di padang mahsyar tuh betul-betul yang namanya panas sekali ya. Yang sampai keringat itu ya. Keringat itu sampai kita tenggelam sama keringat kita. Gambarannya ya, seperti apa Allah alam. Cuma sampai digambarkan seperti itu. Kalau misalkan orang kebanyakan dosa sampai tenggelam sama keringatnya itu. Dan yang ajaib, yang maksudnya yang di padang mahsyar itu yang tidak akan tenggelam, muadzin. Di mana dia kalau selama 40 tahun dia muadzin terus setiap harinya, maka Allah akan memanjangkan lehernya. Jadi dia tidak akan mungkin tenggelam. Cuma muadzin saja di padang mahsyar itu mungkin yang tidak tenggelam, dan orang-orang yang maksiatnya sedikit. Ya. Kalau tidak bermaksiat sama sekali tidak mungkin masuk padang mahsyar, langsung ke jannah. Ya, mudah-mudahan kita salah satunya. Amin. Ya. Kalau yang mungkin yang tidak tenggelam itu yang maksiatnya sedikit saja, yang cuma kadang maksiatnya yang dosa-dosa kecil atau apa. Kalau udah ada maksiat, kalau udah ada dosa ya langsung ke surga ya, langsung. Makanya di dalam kadang kita itu di dalam surat wa alaina hisabahum itu surat apa? Surat surat alaina hisabahum itu kan ada yang surat apa? Sabih bukan? Al-Ghasyiyah. Iya Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah yang dimana terakhirnya wa alaina hisabahum itu disunahkan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doanya Nabi. Bayangkan Nabi saja berdoa hasibni yasiran. Gampang. Nabi loh ya. Yang sudah dijamin sama Allah surganya masih berdoa seperti itu. Dan ada doa para ulama mengatakan doanya apa? Allahumma adkhilil jannah bi ghairi hisab. Nah, itu. Jadi dua doa itu setelah membaca surat Al-Ghasyiyah, di mana imam baca surat Al-Ghasyiyah atau kita pun sendiri baca surat Al-Ghasyiyah. Nah, setelah selesai suratnya baca itu. Allahumma adkhilil jannah bi ghairi hisab dan Allahumma hasibni hisaban yasira. Waqala sallallahu Nabi SAW bersabda, manibtuli min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu syitran minan nar. Dan Nabi SAW bersabda, di sini dikatakan bahwa barang siapa yang dia itu diujinya apa? Diuji dari anak perempuan dengan sesuatu dan dia mendidiknya dengan benar. Jadi didiknya dengan benar, maka itu adalah menjadi hijab bagi dia ke neraka. Jadi kalau misalkan punya 3 anak perempuan, maka itu kalau misalkan didiknya yang benar, maka itu hijab untuk kita masuk neraka. Jadi tidak mungkin masuk neraka orang-orang yang bisa mendidik anak perempuannya, apalagi 3 ya. Nah, di sini dikatakan sudah ya. Di sini sudah Nabi saja mengatakan dicoba. Siapa yang nyoba? Anak perempuan ya. Iya. Berarti kalau anak perempuan itu memang cobaannya lebih besar daripada anak laki-laki ya. Dan anak perempuan itu penjagaannya ketat, betul-betul ketat ya. Kalau orang sekarang yang kita lihat bahwa anak perempuannya jalan, bahkan goncengan sama laki-laki. Itu bagaimana? Nanti didatangi di rumahnya sama pacarnya. Itu jelas-jelas pacar yang haram ya didatangi, diterima lagi. Harusnya ditolak, harusnya disuruh tidak usah hubungan lagi. Orang bukan yang halal kok. Kecuali kalau sudah memang ke rumah minta mau kawin tidak apa-apa. Ini enggak. Zaman sekarang ini pacar iki ya melebu-melebu, disuruh masuk tambah. Berarti orang tuanya dukung keharaman. Orang zaman dulu itu jangankan pacaran ya anaknya, mau jalan kemana kalau perlu depan rumah ini ditemani. Kalau tidak sama kakaknya, sama perempuan atau adiknya, atau langsung sama bapaknya,
itu dianterin. Dari segi itu udah apa ya, bahwa perempuan ini memang harus betul-betul dijaga. Jangan tiba-tiba izin ke sini, oh ya enggak apa-apa, tiba-tiba di sana ketemuan. Masa kita tahu? Iya. Perempuan ini sendiri ya, ketemuan sama laki-laki. Ya haram dua-duanya. A'udzubillah min dzalik. Kalau punya anak perempuan betul-betul dijaga ya. Setidaknya kita apa? Kita tanamkan sama dia bahwa yang seperti itu haram. Ya. Seperti apa misalkan ya pacaran ataupun ngomong sama laki-laki. Ngomong sama laki-laki itu haram dah ya. Untuk perempuan. Sama juga dengan laki-laki, ngomong sama perempuan haram yang bukan mahramnya, kecuali dengan segi hajat. Segi yang dimana diperlukan. Seperti apa? Biasa kalau ke pasar tidak mungkin kita ketemu jarang kita ketemu laki-laki jualan kan ya. Iya. Pasti yang jualan perempuan semua. Ndak yang bawang, ndak yang cabai, ndak yang ayam. Kadang yang motong ayam itu perempuan. Iya. Daging pun kadang perempuan yang jual. Kalau lagi dalam segi hajat tidak masalah. Tapi kalau dalam segi apa namanya? Dalam segi maksudnya kita apalagi khalwat ya. Naudzubillah sampai khalwat. Khalwat itu paling haram, di mana dia laki-laki dan perempuan di dalam ruangan sendirian, dimanapun. Ya, berbicara seperti ini, wasari itu kata Nabi syaitan. Orang ketiganya setan yang nyucuk-nyucuk dua ini. Jadi untuk bermaksiat. Jadi ya di sini mengatakan bahwa Nabi ini apa? Kalau punya anak perempuan dijaga. Supaya apa? Supaya menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Supaya menjadi hijab kita dengan neraka. Wa qala sallallahu wassalam, man kana lahu thalatha banat yu'adzibahunna wa yarhamuna wa kalifin wajabat lahul jannah. Qila ya Rasulullah in kanat ithnatan, qala in kanat ithnatan. Nabi SAW bersabda di sini katakan barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan dan apa yu'adzibuna, dididik, wa yarhamuna, dan dikasih sayangi, wa yakallif wajabat lahul jannah. Dan apa? Dididik sebenarnya didik, maka wajib bagi dia ditulis apa? Dicatat menjadi ahli surga. Dan ada yang menanya, ya Rasulullah kalau misalkan 2 bagaimana? Meskipun 2 sama saja. 3 ataupun 2 dan lebih afdal lagi 3. Beda ya. Meskipun sama-sama masuk surga, tapi derajatnya beda. Ya. Ada suatu cerita di mana di surga sendiri dan di neraka sendiri ini ada kasta. Ya. Jadi bukan cuma di dunia yang ada kasta, tapi kastanya lain. Ya. Pernah suatu orang ada yang dia itu timbangannya sama. Ada timbangan di mana dia kebaikan dan keburukannya sama. Katanya malaikat, kalau engkau ingin masuk surga, masuklah ke surga, mintalah sama keluargamu ataupun sama siapapun di sana 1 debu dari kebaikan, maka kau langsung masuk surga. Debu, sak debu tok, sak debu, tidak ada harganya kalau di dunia. Iya, mari hilang. Ini 1 debu saja, sedikit saja katanya malaikat itu. Masuklah ini ke surga, minta sama keluarganya, minta anak. Apanya yang minta katanya? Minta pahala sedikit saja 1 debu, tidak mau katanya. Itu saja, sedebu itu saja sudah mengurangi derajatku di surga, sudah mengurangi kedudukan dan pahalaku di surga. Nanti turun, anaknya kepingin naik lagi, lah kok ente mau minta lagi katanya. Bingung. Ini minta sama seluruh orang surga, tidak mau, tidak dikasih. Sudah balik lagi sama malaikat tidak dikasih ya. Ya wes gini aja. Wes ente minta suruh ambil ahli ente ke neraka, suruh ambil ahli neraka ini bawa sedikit saja dari dosamu katanya. Masuklah dia ke neraka, ditanya, hai siapa yang minta tolong ini dikit aja ambil anak punya kebaikan. Ini saja saya sudah tidak tahan, mau ditambahi lagi ke hukuman saya, tidak mau, hatta sedikit tidak mau saya. Orang-orang ahli neraka itu tidak ada yang mau. Bingung ini Rijal. Mau balik, mau keluar dari pintu surga itu ada yang manggil, sini. Kenapa katanya?
Ada apa yang ente pusingkan ini? Anak lagi timbangan sederajat, maksudnya timbangannya sama. Jadi anak tidak bisa masuk surga dan tidak bisa masuk neraka. Bagaimana? Oh ya Her, gini saja. Anak ada kebaikan katanya. Katanya si Fulan. Anak ada kebaikan, sudah anak kasih ente saja. Sudah dikasih kebaikan dapat dari surga itu. Dapat akhirnya lapor ke malaikat, anak dapat kebaikan. Naiklah kebaikannya dia dan masuk surga. Dan ditanya sama Allah Ta'ala, siapa yang ngasih ente kebaikan? Itu ya Allah, ada orang ahli surga, ahli neraka yang dia itu memang katanya sedikit saja amalnya, lebih banyak dosanya. Tapi dengan ikhlas dia memberikan kebaikannya pada saya. Ya sudah, inti sama dia masuk surga sama-sama. Jadi ya bayangkan di surga sendiri dan neraka itu ada kastanya sendiri ya. Jadi kok misalkan kepingin kasta kita tinggi di sana, banyak-banyak ibadah ya. Nanti di sana itu pasti ada penyesalan. Bukan hanya di sini, di sana itu pun ada penyesalan. Melihat apa? Melihat yang lebih tinggi dari kita. Dan di sana amalan yang maksudnya derajat yang paling tinggi di mana dia tinggal satu surga, tinggal satu kompleks sama Rasulullah SAW. Ya, kalau misalkan kita mudah-mudahan kita bisa satu kompleks sama Rasulullah di surga nanti. Ya. Nih. Dan di sini dikatakan waqala fara'a ba'dul qaum anna law qala wahida laqala wahida. Dan ada mengatakan di riwayat lain satu, bagaimana jikalau anak perempuannya satu? Ya tidak apa-apa, sama saja, satu juga satu, dua, tiga sama saja. Cuma derajatnya yang beda ya. Yang paling afdal yang tiga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man kanat lahu athna falam ya'diha walam yuhaniha walam yu'tir waladaha, yakni dzukur alaihi adkhalahu Allahu jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang dia mempunyai anak perempuan akan tetapi tidak dikubur dan tidak dihina dan tidak dilebihkan, tidak direndahkan kepada anak laki-lakinya. Maksudnya apa? Melebihkan anak laki-laki daripada perempuan. Alaihi adkhalallahu jannah, maka Allah Ta'ala memasukkan dia di surga. Makna ya'tiha yadfanu hayya kama kana ahlul jaliyah yaf'aluna dzalik. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan di sini dikubur? Karena orang jahiliyah dulu itu paling malu kalau sudah dapat anak perempuan. Mereka itu ibarat kata aib kalau misalkan sudah anak perempuan ada di dalam keluarga. Karena kalau di zaman jahiliyah dulu itu anak perempuan gede jadi pelacur, jadi penghibur. Makanya mereka itu seakan-akan apa? Punya anak perempuan itu aib katanya. Dan Nabi mengatakan kalau misalkan tidak dikubur, ya ini menyindir orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Dan tidak dihinakan, maksudnya dihinakan, jangan menghina-hina. Biasanya kan orang-orang tua ini apa? Ikut loh kayak ini, kayak kakakmu, kayak ini ya. Lain, perempuan sama laki-laki jangan disamakan ya. Perempuan punya porsinya sendiri, laki-laki punya porsinya sendiri. Ataupun dihina, kok kara-kara wedok iki opo nyosai. Wis ojo sekolah tinggi-tinggi, wis ujung-ujungnya dapur, itu termasuk menghina. Iya. Kalau anak perempuan kepingin sekolah tinggi, ya monggo. Kenapa tidak disekolahkan? Kok memang dia masih ada niat cari ilmu? Orang Nabi SAW mengatakan cari ilmu itu sampai liang lahat kok. Iya. Kenapa kok dicegah cari ilmu? Karena perempuan. Iya. Nah, ilmu itu tidak memandang perempuan dan laki-laki ya. Waqad yasdiru min ba'din nas aghbiya idza akhbara bi huduth binit lahu aw li ghairi min kalimati sya'ni ad-dallata 'ala karihati atna wa adam ridha bima la yanbaghi. Wa dzalika min makruhatin mustabihat wa huwa gharib mimma wasafahu min ahli jahiliyah fi qouli ta'ala. Dan kebanyakan orang-orang yang bodoh yang dimana dia dikabari tentang perempuan, dimana dia itu sering merendahkan antara perempuan dan laki-laki anaknya. Ini dikatakan sama Imam Haddad bahwa orang bodoh yang dimana dia itu suka merendahkan perempuan, suka merendahkan anak perempuannya dan suka dibanding-bandingkan sama anak laki-lakinya. Ya.
Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan anak laki-laki dan anak perempuan. Semua anak sama. Cuma yang ini beda, sayang. Ya. Sayang tidak masalah, beda. Kadang di dalam keluarga itu ada anak emas, ya. Julukannya itu anak emas, di mana paling sayang sama anak ini sudah. Misalkan kadang ada yang dia anak bontot, anak yang terakhir, kadang ada anak yang tengah, kadang ada yang cuma anak laki-laki. Masalah kasih sayang tidak apa-apa, tidak sama. Cuma masalah perbedaan sama, tidak boleh disamakan, tidak boleh dibedakan. Contohnya seperti misalkan kalau belikan jajan beli semua sama. Kalau belikan kalau ngasih uang sangu sama semua. Tidak ada beda-beda, tidak ada yang. Tapi kadang orang ini tidak sih. Kalau kakak lu yake biasanya, ya. Aku kakak, aku lu yake gitu. Tidak, sama saja. Tidak ada beda, tidak ada ini ya. Itu ya. Dan ini adalah kejadian di mana jelek yang sekali, di mana orang orang jahiliyah mengerjakannya. Jadi kalau misalkan kita suka merendahkan perempuan, jadi kita seperti orang jahiliyah. Di mana orang jahiliyah itu sudah tidak ada akalnya ya. Mereka hidup dengan berpegangan harga diri. Jadi gitu. Jadi kalau orang berpegang dengan harga diri, jadi apapun yang sekiranya menyenggol harga dirinya, dia hilangkannya. Seperti mempunyai anak perempuan itu. Wa idza busyira ahadum. Ya. Wa qaulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min qaumin su'i ma busyira bih ayyumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabin al asaa ma yahkumun. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah merah padam wajahnya, dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang ia sampaikan kepadanya. Apakah ia akan meliharnya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburnya ke dalam tanah? Ketahuilah sesungguhnya alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu, kata Allah Ta'ala sendiri merah padam. Kalau sudah dengar anak perempuan bukannya bahagia tapi merah padam itu seperti betul-betul marah gitu. Jadi ya itu, langsung kalau misalkan dia milih daripada dia nanggung dihina sama orang-orang, ya asal dikubur aja, dibuat mati saja ya. Falyahdhar mu'minun at-tuqa min dzalika an karahiyatil untha min ihanatiha min itharil walad dzukur alaihi fa innahu la yadri fi man takunul barakatu wa ala fiha hasanah. Dan kata Imam Haddad mengatakan, hati-hati para orang mukmin, jangan sampai kalian membedakan laki-laki dan perempuan. Maksudnya membedakan apa? Jangan sampai meninggikan laki-laki, karena itu salah satu perbuatan jahiliyah. Dan janganlah kalian suka menghina-hina anak perempuan kalian ya. Karena anak perempuan ini membawa berkah juga ya. Salah satunya ya apa? Katanya Nabi tadi, bisa menjadi hijab kita untuk masuk neraka, untuk neraka. Jadi dihijab kita antara neraka karena kita mendidik anak perempuan dengan didikan yang betul ya. Wala yadri fi man takunul barakah wal afiyah hasanah. Dan kita tidak tahu anak yang mana yang membuat kita mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan barokah, dan ada anak yang di mana mendapatkan keburukan ya. Jadi jangan sampai kita membedakan antara satu sama lain. Wa yanbaghi liman arada tazawwaja ayataharra dzatid din wa khairis shalah wa in kana faqira wa ghair fa'iqa fil jamal faqad hatha alaihi salatu wassalam ala dzatid din wa raghaba fiha fadfar bi dzatid din tartibat yadaka fala yanbaghi lil insani ayatazawwaja mar'a limaliha wa jamaliha faqat fa innalika makruh.
Sepatutnya bagi orang yang ingin kawin, katanya Imam Haddad, hendaknya dia buru-buru kawin dan menemukan yang baik. Yang baik apanya? Meskipun perempuan itu miskin. Baik di dalam apa? Baik di dalam segi agamanya. Dan jangan sampai baik dalam segi keindahannya saja, kecantikannya saja. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Fadwar, cerdaslah kalian untuk memilih perempuan dan pilihlah dari apa? Biddin. Pilihlah yang dia pintar agamanya. Di sini bahwa kalau perempuan itu ngerti agama, ngerti apa yang dia tahu. Jadi tidak mungkin orang perempuan yang ngerti agama, tidak mungkin dia pasti dia taat sama suami, tidak mungkin dia mau menghina suaminya, tidak mungkin dia mau nendang suaminya. Kalau zaman sekarang ada uang suami disayang, tidak ada uang suami ditendang. Ya. Nah, itu salah ya. Makanya jangan kawin sama perempuan karena kecantikannya saja. Ya, kawin sama perempuan yang dimana dia tahu agamanya, dia belajar agamanya. Supaya apa? Supaya taat kepada suaminya. Dan apa katanya Nabi SAW? Tartibat yadaka katanya. Maka engkau adalah termasuk orang-orang yang beruntung kalau kawin karena agamanya. Fala yang bagi insan ayat tazawwaj mar'a lil maliha wa jamaliha faqad, dan tidak diperbolehkan dan tidak sepatutnya bagi seorang manusia yang dia kawin dengan perempuan cuma karena hartanya atau karena kecantikannya saja. Karena itu salah satu tindakan yang makruh kata Imam Haddad. Jadi makruh orang yang kawin cuma karena hartanya ya. Kecuali kadang ada yang zuhud karena hartanya, ada hajatnya. Misalkan kayak kepingin bangun masjid atau pengen bangun pondok butuh donatur, dia terpaksa kawin sama yang kaya misalkan. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Di mana perbuatannya dia itu membawa manfaat yang banyak, dengan dia kawin seperti itu tidak masalah ya. Tidak makruh lah. Wa qala sallallahu Nabi SAW bersabda, la tazawwajun nisa li husnihin fa asa husnihin ayurdihin wa la tazawwajuhunna li amwalihin fa asa amlahun an tughnihin walakin tazawwajuhunna ala din. Al hadis. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menikah sama dengan perempuan karena kecantikannya, karena takutnya kecantikannya itu menjadikan kalian celaka. Dan janganlah kalian menikahi perempuan karena hartanya, karena takutnya hartanya itu menolak kalian, maksudnya diusir. Dan kawinlah kalian perempuan karena agamanya ya. Jadi kalau misalkan kadang kalau cantik ya, resiko kalau misalkan cuma cantik saja, ndak ada agamanya, ndak ada ini, cuma ndak ada bekal, kita kawin karena dia cantik. Karena dia cantik, dia merasa harga dirinya tinggi. Iya, perempuan kan seperti itu. Jadi tidak mau misalkan nafkahnya misalkan ya ambillah sekarang ini 1 juta lah. Itu lain biaya listrik, biaya kita semua misalkan ya. Itu cuma biaya jajannya 1 juta. Karena dia cantik, karena dia butuh skincare, butuh make up, butuh ini, minta lebih dari 1 juta. Lah kita yang tidak kuat ya ditendang. Cari laki-laki yang lebih kaya. Ya kan gitu pasti untuk. Itu salah satu peringatan Nabi bahwa jangan cantik tau. Loh, kalau zuhud tidak cantik ya tidak mau Iya. Tidak enak nanti tiap hari 24 jam ketemu. Moro raine mangkelno. Siapa yang mau kawin? Enggak. Bukan aib kalau misalkan mau nikah dengan perempuan yang cantik, ya. Itu salah satu kategori, tapi kategori yang ketiga kata Nabi. Pertama itu cantiknya. Pertama itu agamanya. Iya. Yang kedua yang ketiga baru cantiknya. Iya. Jadi agamanya dulu. Sekiranya agamanya benar, coba cari yang cantik. Kalau ada yang agamanya benar, cantik, bismillah sudah ya. Ya. Kalau misalkan cantiknya ya ditendang. Kalau misalkan pun dapat yang minta yang kaya. Rata-rata orang yang istrinya lebih kaya, pasti suaminya direndahkan. Iya.
Di mana dia pasti suaminya bilang, "Kon lek dano aku." Katanya bojone. Ndak iso apa-apa, meneng tok mangan ngono ning dalan turun. Gara-gara aku soge, kon ono duwe, ono iki ate jajan atau apa. Nah, kebiasaannya seperti itu. Yang dimana laki-lakinya miskin, perempuannya kaya. Tapi kalau misalkan kaya tapi ada agamanya, tidak mungkin berbicara seperti itu ya. Tapi lebih baik kita apa? Menikah dengan yang setara saja ya. Menikah maksudnya yang setara ya apa? Maksudnya hartanya sama. Lebih baik hartanya sama atau kitanya yang lebih kaya. Iya. Yes, intinya kalau misalkan kawin ya jangan sampai katanya Nabi yang lihat cantiknya saja ataupun yang hartanya saja, lihat agamanya benar apa enggak. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita istiqomah untuk menghadiri majelis-majelis khair dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita rahmat, memberi kita semua sakit, memberi kita memberi istri kita hati-hati yang rahmat dan memberi apa semua yang kita inginkan dan memberi kita apa yang kita hajatkan. Amin amin.